Ya, langsung saja saya pelajaran salah satu materi kita di bab terakhir tadi sudah saya share di Sikadu. Ya, Sikadu saya lihat itu ada materi tentang pergaulan bebas. Salah satu materi pergaulan bebas itu ada materi tentang pernikahan. Nah, itu sudah saya fotokan, itu namanya Kifayatul Akhyar. Kitab tentang fikih ya. Namanya Kifayatul Akhyar. Dan ini saya moto hanya satu halaman. Sehingga mungkin bisa jadi kurang lengkap seperti itu ya. Ya ini ada satu halaman sebelumnya di sini ada namanya an-nikahu fil khotizom ya. Nikah secara bahasa yang memiliki arti yaitu berkumpul. Jadi yang namanya pernikahan itu ya ngumpul ya. Jadi pernikahan itu berkumpul, berkumpul antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi pernikahan. Jadi kalau misalkan mungkin saya kurang paham ya bisa dikaji yang namanya LDR ya. LDR itu apa? LDR. L-nya apa? Long apa ya? Istilahnya cinta jarak jauh. Istilahnya LDR. Benar ya? Ada yang tahu enggak LDR itu apa LDR? Long distance relationships. Ah, long distance. Ya, istilahnya long distance relationship. Benar. Si siapa tadi namanya? Laila. Jadi long distance relationship gitu ya. Itu LDR. Apakah itu nanti termasuk kategori yang namanya apa namanya nikah atau tidak? Ya, kalau hanya masalah pekerjaan bisa jadi eh, tidak termasuk LDR. Tapi kalau misalkan pernikahan laki-laki di sini, perempuan di sana, tidak satu rumah, maka itu bisa termasuk kategori bukan nikah. Kalau nikah itu pasti yang namanya apa namanya kumpul, ya. Misalnya kayak seperti Anda, bapak ibunya kan satu rumah, nah, itu satu rumah. Tapi kalau ada laki-laki sama perempuan yang sudah pernikahan kemudian tidak dalam satu rumah atau satu atap, kalau mungkin satu ranjang gitu, maka itu bisa dikatakan bukan pernikahan. Karena pernikahan secara bahasa adalah an-nikahu bil lughatil dham wal jam'i atau artinya mengumpul ya. Nah, dalilnya seperti ini. Fangkihu ma tobalakum minan nisa ya. Surat An-Nisa. Jadi ini kalau Anda perhatikan wanita silakan. Aduh, nih bocor nih. Minta tolong di ini siapa tadi namanya Laila ya. Laila tak jadikan co-host Laila. Laila Lut. Laila tak jadikan co-host kalau misalkan ada yang ini ada Baik. yang sebentar, sebentar. Dah. Misalkan jadi kalau ada apa tadi yang suami istri pisah rumah dan sebagainya itu kategorinya tidak kategori menikah. Pokoknya kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan atau suami istri yang sudah berpisah secara ya hukum secara bahasa seperti itu ya nanti dicek. Nah, pernikahannya secara hukum kan setahu saya kalau sudah meninggalkan selama kurang lebih 7 hari atau karena ada keperluan yang ya memang itu sudah sepakatan atau bagaimana atau memang itu sudah disengaja atau selama 3 bulan berturut-turut itu malah kategorinya adalah bisa diajukan talak seperti itu. Ya ini contoh aja ya. Nah dalilnya adalah fangkihu ma tobalakum minan nisa. Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nah ini surat An-Nisa diambil mungkin nama Nisa. Kalau Anda paham Nisa itu adalah perempuan tapi kosakata yang sangat tinggi untuk menyebut seorang perempuan. Ya. Mungkin kalau bahasa kita ada perempuan, ada wanita,
ada yang lainnya. Justru wanita yang paling tinggi. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu perempuan, Anisa. Makanya saya selalu menyebut ada 3 kedudukan kalau dalam perempuan itu. Yang pertama, perempuan eh, sebagai ya hanya wanita saja atau single itulah atau mungkin bahasa sederhananya perawan. Gitu. Terus yang kedua ada wanita yang sudah menikah namanya istri. Ya, yaitu karena sudah memiliki suami, istri yang menikah. Dan yang terakhir adalah wanita yang sudah punya suami dan punya anak, itu adalah ibu. Dari kedudukan wanita, istri, dan ibu, yang paling tinggi itu adalah ibu. Nah, Anda semua di sini masih kedudukan sebagai wanita. Nah, akan naik status jika sudah menikah menjadi istri. Misalkan hari ini belum pada sarapan, ya karena Anda seorang istri, seorang wanita. Sarapan saya nanti jam 10 ya terserah saya, sarapan saya nanti jam 11 ya terserah saya. Tapi kalau sudah ada wanita sebagai istri, tidak bisa seperti itu. Sarapan ya minimal ya nanti jam 6 sampai jam 7. Karena di situ ada yang namanya ibadah melayani suami yaitu sarapan. Baik itu dia masak sendiri atau beli. Nah ini namanya istri. Terus yang kedua, merelakan keegoan dari seorang wanita itu. Misalkan suaminya suka pedes, makan tok ini baru masalah makanan. Maka istri itu ketika itu masak ya tidak pedas. Kalau itu pedas namanya meracuni suami itu ya. Meracuni suaminya ke kamar mandi ya, diare dan seterusnya. Ya karena kepedesan maksudnya seperti itu. Ya artinya dia merelakan egonya. Bisa jadi yang biasa pedas dalam satu sayur dia akan membuat sambalnya terpisah kayak gitu. Nah, ini namanya merelakan egonya. Dan yang paling tinggi ketika itu sudah sampai istri, apalagi anak. Anaknya sarapan biasanya pakai nasi, maaf, orang tuanya pakai nasi karena itu anaknya kecil, dia membuat sarapan lagi, yaitu bubur. Jadi sarapannya satu nasi, satu bubur. Nah, tapi egonya malah dikurangi lagi. Nah, yang seperti ini semua berdampak pada pahala. Jadi yang tadi misalkan wanita saja yang belum sarapan tidak ada masalah ya karena pahalanya otomatis ya sedikit. Karena otomatis dia mikirin diri sendiri. Tapi kalau pahala masakan orang lain dalam artian itu suami, maka pahalanya bertambah. Belum lagi merelakan ego-egonya yang suka pedes tadi misalkan ya. Nah, kurangi. Terus yang terakhir apalagi membuat masakan yang tidak hanya nasi berupa bubur. Pahalanya malah nambah. Nah, seperti itu. Itulah seorang ibu. Makanya Anda bercita-citalah menjadi seorang wanita, bercita menjadi seorang istri, dan bercita menjadi seorang ibu. Kalau Anda seorang perempuan, yang laki-laki juga sama. Nah, dalilnya seperti ini. Bangkihu matobalakum minanisa. Ini kalimat fil amar. Bangkihu nikahlah kalian semua. Jadi kalau dalam usul fikih, kalimat fil amar itu menunjukkan suatu perintah. Bisa jadi kalau saya membaca ini, saya seorang laki-laki, maka hukumnya wajib. Karena itu perintah, maka dilakukan. Nah, kayak gitu. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Jadi nikahilah, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang. Ma tobalakum. Toba, yang kamu senang. Tujuh. Minan nisa'i dari perempuan. Nah itu dalil ya. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran, nikah sesama jenis tidak boleh itu. Laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Perempuan sama perempuan juga tidak boleh. Harus berbeda. Ini ditujukan kepada laki-laki. Laki-laki nikahnya sama perempuan. Maka tidak sah. Kemudian di sini ya, kemudian kalau sudah seperti itu, wa khairuha minal ayati wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, itu ayat dari sebuah ayat surat An-Nisa ayat 3. Ada hadis juga ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam angkihul walu ingkihu maaf. Ingkihu ini hamzahnya harusnya di bawah. Ingkihu walad. Maaf. Ingkihul walud ya. Ingkihul walud. Nakahilah dengan perempuan yang banyak anaknya. Artinya begini. Artinya memang sebuah pernikahan. Nah, sebentar, tak batuk.
Maaf. Artinya sebuah pernikahan itu memang salah satunya adalah untuk melanggengkan keturunan atau istilahnya ya menghasilkan sebuah keturunan anak. Jadi kalau ada pernikahan itu tanpa maksud untuk memiliki anak maka otomatis tidak baik. Seperti itu. Karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad itu ya nikahlah dengan perempuan yang memiliki banyak anak. Istilahnya rahimnya bisa berfungsi dengan baik. Ya untuk menghasilkan keturunan. Jadi salah satunya ya misalnya kalau suami istri berhubungan badan, ya memang keturunan untuk menghasilkan keturunan. Jadi dan itu memang sebuah kebutuhan batin. Jadi kalau misalkan kemarin ada trendingnya tidak disentuh selama kurang lebih seperti berapa hari dan sebagainya mengakibatkan perceraian, ya itu memang tidak apa-apa. Karena memang salah satu tujuan pernikahan adalah ya tadi apa namanya ya tadi menghasilkan sebuah keturunan. Ya, tapi yang halal seperti itu. Ya wa khairuhu minal ahadis wasalisu ahadatu fihima bila syarti. Ya, itu. Jadi kurang lebih dalilnya seperti itu. Jadi Anda menikahlah sesuai dengan eh, wanita yang Anda senangi. Artinya sesuai koridor. Termasuk kalau wanita ya dengan laki-laki yang Anda sukai seperti itu. Toba gitu kan. Nah sekarang di sini ada hukum yang namanya hukum menikah. Hukum menikah itu erat kaitannya dengan mukallaf. Nah, ini wasalisu al-hakatu fihi ma asdariku wa kulihi ma yatasilu al-ahkam. Nah, al-ahkamu al-ahkamu jam'u hukmun wal hukmati hukmun qad ta'ala. Nah, bi alaqatil mukallaf. Jadi hukum menikah itu tergantung pada mukallaf. Mukallaf itu orang yang akan menikah itu sendiri. Jadi, kalau orang mau menikah itu kategorinya ada di mana, saya gitu ya. Tergantung pada mukallaf. Ada anak laki-laki umur 20 tahun ingin menikah, itu bisa jadi tidak wajib nikahnya. Tapi ada laki-laki umurnya sudah 30 tahun, sudah bekerja, kalau tidak menikah, lihat perempuan malah pikirannya macam-macam atau cenderung kepada negatif, ya. Maka itu wajib menikah. Apalagi dia seorang perantau, mungkin itu seorang laki-laki, maka wajib menikah. Ada seorang laki-laki umurnya 30 tahun, sudah bekerja, tapi di situ dia masih stabil, menjaga batinnya, menjaga fisiknya, maka menikah menjadi hukumnya sunnah bisa jadi. Tapi ada laki-laki kok umurnya 25 tahun, biasa-biasa saja, maka hukumnya mubah. Ada laki-laki menikah punya tujuan menikahi anak perempuan yang kaya raya. Setelah kaya raya, mertuanya nanti akan diracuni. Nah itu hukumnya, menikahnya hukumnya haram. Nah ini yang saya maksud tergantung pada mukallaf. Sawa'un kana tolabu apa ini? Udah kelihatan. Bentar. Sawa'un kana tolabu fi'lu kal wajibi wal mandub. Nah ini sebagaimana akan menjadi wajib wal mandub menjadi sunnah. Au talabul kafi kal haram bahkan menjadi haram wal makruh dan menjadi makruh. Jadi menjadi makruh malah karena tergantung pada mukallaf. Oke, satu-satu dulu. Jadi nikahnya di sini saya tidak diterangkan ya apa itu wajibnya dan seterusnya. Ya. Bimana wah fangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imamikum. Ya, itu. Nah ini sebenarnya ada nih, ada keterangan nih. Wal qada'i al-jami' qadiyah wal qadiyah wal langsung aja. Wangkihu mustahibun liman iftija ilaihi. Al-asal musyarakatu nikah kal kitabu wa sunnati wa jami' qala ta'ala fangkihul yatama minkum wa solihina min ibadikum wa iyyakum. Nah ini nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang memerlukan. Jadi hukum sunnah itu jadi yang memerlukan tadi. Jadi aku belum butuh ya, kali ya berarti itu hukumnya mubah. Tapi ketika saya sudah waktunya menikah, maka itu menjadi sunnah. Tapi saya sudah bekerja, kalau enggak menikah nanti seperti ini dampaknya, maka hukumnya wajib. Fangkihul ayatu minkum wa solihina min ibadikum wa imamikum.
Dan kawinlah, nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, artinya fangkihu ayama. Nikahilah orang-orang yang sendirian. Ayama itu orang, istilahnya kalau orang Indonesia yatim ya. Yatim itu sendiri di antara kamu. Dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hambamu wasolihina min ibadikum ya. Dan nikahnya orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang perempuan. Artinya apa? Nikah juga punya batasan. Jadi kalau misalkan nikahi orang kecil, anak kecil ya jangan. Nikahi orang yang ya belum sesuai syarat, maka juga jangan. Kalau di hukum Indonesia ya 25 sampai 90, maaf, 25 sampai 20 tahun. Termasuk Anda itu secara hukum kategorinya layak menikah. Makanya kalau nanti lulus, iya memang sudah kategori menikah. Ya, tapi di Indonesia seperti itu ya. Kalau lulus kan umur 25 sampai 30 itu umur-umur produktif untuk menikah. Nah, mencari pasangan hidup juga bukan hal yang mudah seperti itu. Ya. Udah itu aja dulu ya, dalil-dalilnya seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya 725 silakan. Kalau mau tanya, tanya dulu. Jadi yang pertama, saya lebih cenderung kepada nikah secara bahasa. Bahasa bermakna zom, ya, zom, ya, zom, dot, mim, zom. Nah, artinya adalah berkumpul. Nah, ketika itu berkumpul, maka ada namanya hak dan kewajiban. Bukan mencari keenakan aja, sebenarnya yang enak-enak saja Anda boleh. Terus yang kedua, setelah itu ada pernikahan, tumbuhlah ada namanya dalil. Dalilnya ya tadi itu ya. Bangkihu ma tobalakum minan nisa. Nikahilah di antara wanita yang kamu sukai. Saya kurang tahu nih, kalimatnya kata yang kamu sukai. Artinya Kak, apakah harus mencintai atau disenangi kan kayak gitu. Kategorinya kan berbeda atau yang dikasihi. Ini kalau disenangi ya, saya suka ini ya, saya langsung nikah kan nggak bisa. Itu ayam mungkin bisa ya. Nah, itu nomor dua. Terus yang ketiga, hukum nikah itu asalnya adalah mubah. Nah, mubah itu kan boleh, tergantung nanti bisa berubah, tergantung pada mukallaf atau pelakunya itu sendiri. Siapa itu? Ya laki-laki terutama. Ya. Jadi yang betul itu laki-lakinya kalau dalam secara Islam. Jadi bukan wanita yang lebih aktif dalam pernikahan. Karena apa? Ya karena di sini laki-laki yang datang dengan perempuan diwakilkan oleh namanya wali. Nah ini ya, ini saya belum melihat ke syarat dan seterusnya. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga ada eh, hadis ya, ingkahul walud, nikahilah kepada perempuan-perempuan yang bisa menghasilkan keturunan seperti itu. Ya, melihat seperti ini, apakah saya juga Islam itu selalu membela ke laki-laki, membela istilahnya laki-laki suruh milih, senangi kemudian nikah yang bisa menghasilkan keturunan, apakah laki-laki seperti raja, tidak keadilan, dan sebagainya. Mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya menurut saya juga tidak, karena nanti ketika itu cerai, atau yang penting syawah mudah-mudahan tidak terjadi dalam diri kita, diri saya termasuk, kalau perceraian itu yang paling hak tinggi adalah wanita. Wanita akan mengatakan, saya cerai itu hampir 100% wanita itu bisa dikabulkan. Tapi kalau laki-laki, saya mau menikah, belum tentu menikahnya berjalan lancar gitu. Itu pintu utama itu ada di laki-laki kalau pernikahan, tapi kalau pintu perceraian biar lancar jaya, ya ada di perempuan. Lebih didengar oleh hakim. Tapi laki-laki mengajukan cerai belum tentu dikabulkan oleh seorang hakim. Itu buka dan tutupnya berbeda-beda. Nah, itu yang kedua. Ya. Dan tadi terus yang ketiga, yang ketiga nikah kalau hukumnya berbeda-beda, tergantung ada kategori yang seperti apa. Sebagaimana kalau itu sudah memerlukan, maka hukumnya sunnah. Ya. Fangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum. Nikahilah di antara kamu yang baik-baik, solihin. Ya. Yang ibadikum dari hamba-hambaku seperti itu. Nah itu ada yang mau ditanyakan dulu apa tidak? Saya juga datang terlalu banyak lah nanti biar mudah ya keterangannya. Ya itu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada ya sudah nggak apa-apa.
Ada yang tanya, silakan. Bapak izin bertanya. Ya, apa Dewi? Ini pengalaman saya sendiri ya Bapak, bukan saya tapi kakak saya. Ya, Nah, itu dari pihak perempuan itu kan melamar pihak ke laki-laki. Nah, sedangkan pihak laki-laki mau ke pihak perempuan untuk melamar, tetapi pihak perempuannya kayak kepala rumah tangga seperti bapaknya pihak perempuan itu membatalkan tujuan itu. Itu bagaimana ya Bapak? sudah terjadi akad nikah belum, Dewi? Belum Bapak. Kalau itu tergantung budaya. Ya, Pertiwi. Jadi kalau seperti itu dikembalikan lagi ke budaya. Jadi memang ya budaya itu ada, menurut saya silakan Anda selektif lah. Ada yang baik, ada yang buruk. Dasar dari sebuah budaya itu adalah kehidupan masyarakat sekitar. Dan sekarang kalau saya bahasa sosiologi, antropologi, kalau ada yang jurusan IPS, saya juga kurang paham. Saya pernah mendengar namanya matrilineal dan patrilineal. Kalau patrilineal itu kan dominan dari keluarga bapak. Itu di Jawa, patrilineal. Tapi di luar Jawa itu bisa jadi matrilineal. Contoh kalau saya sebut Minangkabau kalau tidak salah. Ya, matrilineal. Artinya apa? Kalau yang mau melamar itu ya yang perempuan itu yang melamar. Matrilineal. Kalau tidak salah seperti itu. Mohon koreksinya. Karena saya bukan orang sosiologi. Ya. Nah, budayanya seperti itu. Nah, terus bagaimana? Jujur aja nih kalau saya kembalikan. Ya, itulah tujuan kita beragama. Dalam beragama itu punya dasar hukum. Boleh itu budaya digunakan 100%, boleh digunakan, kalau saya sih ya mungkin sebagian atau seperempat atau yang lain. Jadi kalau saya pribadi, budaya oke, tapi saya juga masih bergantung kepada agama saya. Kalau dalam agama itu ada namanya meminang, khidbah. Meminang itu ya laki-laki ke perempuan, meminang. Contoh Nabi Muhammad ketika meminang Siti Khadijah itu membawa pamannya Abu Thalib ya, datang ke rumahnya. Khadijah yang kaya raya seperti itu aja didatangi oleh Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad tidak punya harga diri ya, istilahnya memang seperti itu. Jadi ngetuknya seperti itu. Itu baru proses meminang ya, kita. Belum proses yang aslinya yaitu yang namanya pernikahan itu. Ya, sebenarnya itu bukan sebuah proses, belum memasuki sebuah proses pernikahan, nanti yang namanya akad itu belum akad, biasanya baru adat meminang kayak gitu. Nah, terus bagaimana? Wah, itu kan belum proses ya, Tiwi ya. Selesaikan aja dengan adat ya, kebiasaan di antara dua keluarga itu. Memang susahnya menikah seperti itu, ada keluarga. Beda kalau pacaran, aku sama kamu jadian ya, ini tanggal 22 Mei, alhamdulillah dah selesai itu. Ya, ini saksinya di tempat gedung kearsipan misalnya, atau di HP saksinya WA ini, ya itu udah besok ya putus ya tidak apa. Ya, tapi kalau pernikahan kan tidak boleh membawa keluarga. Nah, keluarga itu yang bisa menyelesaikan. Gitu ya, TV ya. Gitu. Yang udah gitu aja. Jadi selesaikan kepada adat karena itu kalau masalah meminang kembali kepada adat. Ya. Dan contoh aja yang kemarin lagi rame nih, Rizky sama siapa aja, Mahalani apa Mahalini gitu. Itu adatnya luar biasa itu yang Bali. Adatnya saja seperti itu. Dari Bali terbang ke Jakarta. Dan adat seperti itu hitungannya tidak juta atau ratusan ribu, itu sudah miliar bisa jadi. Pesawat dan sebagainya. Belum nanti adat baju, belum adat sepatu, seragam di hotel, lah itu bisa jadi budaya. Sebenarnya agama tidak sampai seperti itu. Yang penting akad nikah saja itu. Oke, TV ya. Ya, Baik Bapak, terima kasih. ya, ya sama-sama. Ya silakan kalau yang punya kamera, kameranya dibuka biar saya mudah. Ini nggak ngomong nanti dengan gambar. Terima kasih Laila, ya, Lufia yang sudah kamera. Ya silakan kalau ada pertanyaan lagi, ya saya tunggu 5 menit sampai 7 menit. Kalau tidak ada, ya cukup sajalah saya tak persiapan nih teman-teman saya mulai ramai. Ini pertemuan terakhir ya.
Itu aja sementara. Tuh. Ada yang mau ditanyakan silakan. Banyak yang tidak hadir ini. Sampai 70-an nanti Zoom saja suruh di YouTube. Silakan kalau ada yang tanya silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ya, Lela. Makasih Lela. Ya, kali teman-teman. Gimana kalau itu materi yang perlu saya sampaikan? Jadi intinya Anda ya hindarilah pergaulan bebas. Ya. Karena kalau sudah pergaulan bebas itu tidak baik. Yang kedua, jaga lingkungan kos Anda. Ya, kalau terus Anda biar termasuk ke pergaulan bebas. Lalu bagaimana caranya Anda biar tidak terjadi pergaulan bebas yang seperti itu? Kalau saya jawabannya mendekati masjid, tempat-tempat ibadah atau tempat orang-orang yang baik. Kalau kosnya Anda baik, keluar saja. Karena pasti Anda akan melakukan yang tidak baik ke bawah. Yaitu, karena mesti ajakan. Misalnya hubungan tidak baik, mesti ngajak itu. Perempuan ngajak perempuan, misalnya itu pernikahan dengan perempuannya kan yang ngajak. Ya. Kemudian cari tempat yang baik. Biasanya yang buruk sama yang buruk, ketemunya di buruk. Apa itu? Ya, misalnya diskotik, klub malam, ya tempat-tempat itu. Lebih baik bagaimana? Iya, cari tempat yang baik. Menjalankan pernikahan, tempat kerja saja bisa jadi hal yang buruk. Perselingkuhan ada. Ya, karena apa? Tiap hari ada. Karena saya lagi duduk seperti ini. Ada laki-laki sedang duduk di tempat kerja misalnya. Nanti ada perempuan buatin teh tiap hari. Ya, kayak gitu sudah ujub berbeda lagi ya. Sebenarnya godaannya sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Apalagi itu 8 jam. Ya, Anda juga sama. Sangat memungkinkan Anda jodohnya itu di UNES. Itu sangat mungkin. Karena sudah 4 tahun nanti Anda di UNES. Karakternya dapat semua. Tapi kayak nanti TV pulang ke luar Jawa, ya masa butuh orang lagi kecuali dijodohkan seperti itu. Oke, itu aja cukup yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau memang ini dianggap pertemuan terakhir ya saya syukur. Kalau Anda besok mau pertemuan tatap muka lagi, ya saya siap gitu aja. Tapi kalau mau pertemuan tatap muka lagi, lebih baik kita diskusi aja atau tanya jawab. Jadi saya tidak memberikan materi, tapi tanya jawab saja. Oke, terima kasih ya. Presensi banyak yang terkendala ini kelihatannya. Ya, karena ini sampai ada 70 yang belum masuk. Nanti saya masukkan di YouTube atau bagaimana saya kurang tahu. Ya, presensinya lebih baik hadir saja. Nanti saya lihat nanti kendalanya apa biar mereka menyampaikan di grup gitu aja. Yang dari jadi apakah sinyal atau bagaimana. Oke ya, silakan bukunya silakan diambil, tulisan-tulisannya dicek ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau bisa hari ini diambil semua sebelum Anda pulang dibaca. Ada tulisan apa dari saya, catatan apa dari saya. Mau diperbaiki silakan mumpung ada waktu 1 minggu seperti itu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Saya tutup di hitungan ketiga ya. 1, 2,